Halo guys, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam untuk kita semua. Kami akan menjelaskan klasifikasi barang dalam ekspor-impor. Pernahkah Anda membeli barang dari luar negeri atau sekedar mendapat barang kiriman atau paket pos dari luar negeri? Tahukah Anda bahwa otoritas kepabeanan akan mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang diimpor dari luar negeri? Tahukah Anda bahwa bea masuk yang harus dibayar jumlahnya dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditentukan? Apa itu klasifikasi barang? Klasifikasi barang adalah suatu dasar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari pos, subpos, dan pos tarif. Klasifikasi barang dengan menggunakan harmonized system memberikan keseragaman daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk penetapan tarif pabean. Prosedur klasifikasi barang. Pertama, kenali karakteristik utama dari barang. Baca dan perhatikan baik-baik catatan yang mengatur bagian dan bab yang berkaitan. Apabila ada catatan yang mengeluarkan barang tersebut dan bab atau bagian yang telah kita pilih, ikuti petunjuk dari catatan tersebut. Dalam membandingkan pos-pos, sub-pos atau pos-pos tarif, maka kita perlu melihat pembebanan tarif BM. Selanjutnya adalah perhitungan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Biaya masuk barang impor seperti inilah perhitungannya. Biaya masuk sama dengan tarif BM dikali nilai pabean. PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali pabean ditambah biaya masuk. Untuk pemerintah menerapkan sejumlah aturan dan mengenai sejumlah pajak atas barang yang diimpor, sedangkan bea cukai memeriksa dan menentukan sejumlah biaya wajib yang wajib dibayarkan. Aturan perhitungan dan penerapannya. Yang pertama, biaya masuk adalah sejumlah pungutan yang diwajibkan pemerintah terhadap berbagai macam barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang kedua adalah harga barang, nilai dari sebuah barang. Yang ketiga adalah nilai asuransi. Nilai asuransi lazim dikenal sebagai istilah insurance. Dan yang keempat, ongkos kirim. Hal ini biasa disebut dengan freight. Dan yang kelima adalah pajak dalam negeri dalam rangka impor atau PDRI adalah sejumlah pungutan biaya masuk yang diterapkan pemerintah terhadap barang impor. Selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen. Ada sales contract, ada invoice, shipping, dan packing list. Ada letting of credit, insurance, sertifikat, dan lain sebagainya. Lalu ada sales contract. Sales contract ini merupakan sales yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, umumnya berisi nama dan alamat eksportir dan importir. Lalu ada dokumen utama, merupakan inti dari yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional. Fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi yang biasanya berbentuk faktur, LC, BL, dan polis asuransi. Lalu ada faktur atau invoice, adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan. Selanjutnya yaitu keterangan yang harus ada dalam invoice. Yang pertama, nama, alamat pembeli dan penjual, nomor dan tanggal invoice, nomor dan tanggal order dari pembeli, nama kapal atau via nama, syarat-syarat pembayaran, perincian LC, jumlah berat ongkos premi asuransi dan komisi agen. Apa saja sih faktur yang perlu diketahui? Ada 3 macam. Yang pertama, faktur pro forma, consular invoice, dan faktur dagang atau komersial yang mana dari 3 faktur ini tentunya memiliki fungsi yang berbeda ya teman-teman. Nah, kalau ini adalah contoh dari invoice yang mana harus sesuai dengan alamat penjual dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Dan yang ketiga adalah packing list. Dokumen ini dibuat dengan eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus, dan diikat di dalam peti. Sedangkan ini adalah faktur dari packing list yang harus sesuai seperti di dalam invoice.
Bedanya, packing list lebih detail dan merinci. Salah satu dokumen shipping adalah bill of lading yang menggunakan jasa transportasi laut. Salah satu fungsinya yakni sebagai bukti pengangkutan penyerahan barang-barang antara pihak pengangkut dan pengiriman. Selanjutnya adalah Air Wall Bill atau yang disingkat dengan AWB. Ini merupakan salah satu dokumen shipping yang menggunakan jasa transportasi udara. Nah, ini adalah contoh dari bill of lading atau konsumen dalam menggunakan jasa transportasi laut. Kalau yang ini contoh dari airway bill yang menggunakan jasa transportasi udara. Selanjutnya adalah insurance policy. Dokumen ini berguna untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disebut di dalamnya telah diasuransikan. Lalu ada letter of credit. Tujuan dari letter of credit yaitu menunjang kelancaran transaksi ekspor-impor yang dilakukan oleh importir dan eksportir. LC berisi setiap perjanjian ya. Nah, kalau ini adalah ilustrasi dari transaksi impor-impor dengan mekanisme pembayaran LC atau letter of credit. Nah, ini adalah mekanisme dari pembayaran menggunakan letter of credit ya. Nah, ini adalah contoh letter of credit yang dikeluarkan oleh bank. Izin ekspor barang atau PIB didistribusikan oleh Bank Indonesia, BPS, Direktur Jenderal dan Bea Cukai, dan Bank Devisa, yang mana berisi dokumen utama dalam pencatatan ekspor untuk keperluan negara atau pemerintah. Nah, ini adalah contoh dari dokumen pemberitahuan ekspor barang. Surat keterangan asal barang atau sertifikat of origin merupakan pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari barang-barang yang diekspor. Nah, kalau ini adalah contoh dari dokumen sertifikat of origin yang dikeluarkan dari Indonesia ya. Dokumen pendukung lainnya, salah satunya adalah sertifikat of quality atau sertifikat mutu. Thanks for watching guys. Tetap stay safe ya. Bye bye.